Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ika Rahayu. Pada video kali ini kita akan membedah salah satu instrumen pajak yang paling dekat dengan kehidupan pekerja, yaitu PPh Pasal 21 garis miring 26 serta cara pelaporannya melalui SPT tahunan. Apa itu PPh 21? PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Lalu, apa itu PPh 26? PPh 26 adalah pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Adapun dasar hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPh dan aturan turunannya seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/16-PJ/2016. Lalu, siapa saja yang termasuk subjek PPh 21? Subjek PPh 21 antara lain pegawai, penerima pensiun, atau bukan pegawai yang menerima penghasilan seperti pemberi jasa. Adapun objeknya meliputi gaji, tunjangan, THR dan bonus, dan honorarium. Selanjutnya ada tarif PPh 21. Tarif yang digunakan adalah tarif progresif pasal 17. Penghasilan turunan hingga 60 juta sebesar 5%. Penghasilan tahunan di atas 60 juta sampai 250 juta sebesar 15%. Penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta sebesar 25%. Penghasilan tahunan di atas 500 juta sampai 5 miliar sebesar 30%. Penghasilan tahunan di atas 5 miliar dikenakan 35%. Berikutnya ada contoh perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap. Misalnya, seorang pegawai menerima gaji dalam setahun sebesar 72 juta rupiah. Tunjangan setahunnya 12 juta rupiah. Total brutonya sebesar 84 juta rupiah. Dikurangi PTKP TK0 sebesar 54 juta rupiah. PKP-nya sebesar 30 juta rupiah. Lalu PPh terutangnya 5% dikali 30 juta sama dengan 1.500.000 rupiah per tahun. Pajak sebesar 1.500.000 rupiah tidak dibayar sendiri oleh pegawai, tetapi dipotong oleh perusahaan setiap bulan. Di akhir tahun, pegawai akan menerima bukti potong 1721 strip A1 dari perusahaan. Bukti potong inilah yang menjadi dasar pelaporan SPT tahunan. Selanjutnya, aku bakal jelasin bagaimana cara pelaporan SPT tahunan pada orang pribadi. Jadi, bukan hanya memahami cara menghitung pajaknya, tetapi juga bagaimana pajak tersebut akhirnya dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi di akhir tahun. Pertama-tama, buka website Cortex, lalu masukkan ID pengguna yaitu NIK, kata sandi, dan masukkan kode CAPTCHA, lalu login. Lalu ke portal saya, pilih dokumen saya, lalu refresh untuk melihat dokumen yaitu bukti potong PPh pasal 21. Lalu jika sudah terlihat, klik unduh. Nah, kita buka untuk melihat bukti potong dari perusahaan. Ini saya blur karena merupakan rahasia data pribadi. Nah, ini bukti potongnya sudah terlihat. Lalu kita kembali lagi ke website Cortex ya. Setelah itu ke portal saya kembali, lalu pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, ini gunanya untuk memverifikasi hasil laporan SPT kita di akhir nanti. Pada rincian sertifikat, di jenis sertifikat digital, kita pilih kode otorisasi DJP. Nah, kita buat pasprase. Ini bisa sama dengan kata sandi yang tadi login, atau bisa juga buat lagi. Ini syaratnya ada huruf kapital 1, ada huruf kapitalnya, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Nah, ini jika sudah dicentang, lalu simpan. Nah, ini pasprasenya sudah dibuat, sudah berhasil. Lalu pilih surat pemberitahuan atau SPT. Pilih yang surat pemberitahuan SPT.
Nah, ini kita buat konsep SPT. Lalu pilih PPh orang pribadi. Lalu lanjut. Nah, langkah kedua, ini jenis periodenya SPT tahunan. Periode dan tahun pajaknya Januari sampai Desember 2025. Lanjut. Jenis SPT-nya normal. Lalu buat konsep SPT. Nah, ini sudah terbuat, lalu kita edit. Selanjutnya, pilih metode pembukuan atau pencatatan, pilih pencatatan, lalu ke sumber penghasilan, pilih dari pekerjaan, lalu posting SPT. Nah, setelah itu kita tinggal mengisi SPT-nya. Poin A itu identitas wajib pajak, poin B ikhtisar penghasilan. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Iya. Lalu, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Tidak. Lalu, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Juga tidak. Lalu lanjut ke poin C, perhitungan pajak terhutang. Poin 1A tadi, jika diklik iya, itu nanti langsung muncul angka-angkanya seperti yang saya tutupi ini. Selanjutnya, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 atau BPA 2? Ini pilih tidak. Lalu selanjutnya penghasilan tidak kena pajak, ini bisa dilihat di bukti potong tadi, ada di sana. Ini ada TK dan K, TK itu tidak kawin, K itu kawin. Nah, ini saya pilih K3. Lalu selanjutnya, apakah terdapat pengurang PPh terhutang? Tidak. Next ke poin D, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Iya, sudah dipotongkan tadi oleh perusahaan. Lalu, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Ini tidak. Next ke poin E, PPh kurang atau lebih bayar. Ini sudah otomatis ya, teman-teman. Jadi tidak perlu diisi. Lalu poin selanjutnya pembetulan diisi jika status SPT adalah pembetulan. Ini juga tidak karena kita bukan pembetulan. Nah, yang poin G juga permohonan pengembalian PPh lebih bayar diisi jika status SPT adalah lebih bayar. Ini tidak. Nah, lanjut ke poin H. Apakah Anda menerima penghasilan teratur dalam berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Tidak. Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Tidak. Apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Tidak juga. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Tidak. Apakah Anda menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Ini juga tidak. Nah, itu poin 14E itu sudah otomatis terisi. Lalu 14F juga. Nah, lanjut, apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Tidak. Lalu lanjut ke poin J, ini sudah terisi otomatis ya. Nah, ini sudah terlihat status SPT-nya nihil. Lalu ini dicentang. Selanjutnya bayar dan lapor. Nah, ini ada keterangan kolom wajib kosong. Oh, silakan isi semua kolom yang wajib diisi sebelum melanjutkan. Oh, ini terdapat yang belum diisi, ada kolom yang belum diisi. Ini, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Ini tidak jawabannya. Oke, lanjut. Kita coba lagi bayar dan lapor. Oh, masih tidak bisa. Operasi gagal. Please input at least one asset on L1 form. Oh, ini ada aset atau harta yang setidaknya harus diisi pada lembar L-1. Di form L-1 ini ada harta pada akhir tahun pajak yaitu kas dan setara kas, ada piutang, ada investasi atau sekuritas jika punya emas atau saham. Yang keempat ada harta bergerak, yang kelima ada harta tidak bergerak, ini termasuk tanah bangunan.
Lalu ada juga harta lainnya. Di sini saya pilih harta bergerak, yaitu sepeda motor, bisa diisi kodenya, tipe, merek atau model, nomor polisi atau registrasinya, kepemilikan, nomor identitas pemilik, NIK atau NPWP, nama pemilik, tahun perolehan, harga perolehan, nilai saat ini, dan keterangan. Jika sudah, ini bisa disimpan. Sudah disimpan, kita kembali lagi ke form induk SPT tadi. Lalu bayar dan lapor. Nah, ini sudah sukses, sudah bisa. Selanjutnya, kita masukkan kode otorisasi DJP, masukkan para frase yang kita buat tadi di awal. Kita masukkan para frasenya, lalu klik konfirmasi tanda tangan. Nah, ini sudah terlihat, sudah sukses, sudah terlapor, bisa dilihat di SPT dilaporkan. Untuk Januari sampai Desember 2025 ini sudah dilaporkan. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa alur PPh 21 dimulai dari pemotongan oleh perusahaan, diterbitkannya poti potong, hingga akhirnya dilaporkan dalam SPT tahunan menggunakan formulir 1770SS atau 1770S. Sedangkan PPh 26 hanya dipotong di Indonesia tanpa kewajiban pelaporan SPT bagi wajib pajak luar negeri. Dengan memahami alur ini, kita tidak hanya bisa menghitung pajak, tetapi juga memahami kewajiban pelaporannya dengan benar. Sekian video dari aku, terima kasih yang sudah menonton, bye-bye.